Apa yang akan kamu lakukan bila emosi yang terlalu berlebihan membuatmu berubah wujud jadi seperti boneka panda raksasa? Di sini Copycat dan ini adalah alur film tentang panda Turning Red. Cerita dibuka oleh seorang remaja bernama Meilin Lee. Dia sangat aktif dan memiliki nilai akademik yang bagus. Dia memiliki 3 orang sahabat bernama Miriam, Ria, dan Abby. Sebagai remaja yang sedang puber, mereka udah punya tipikal cowok seperti apa yang ganteng. Seperti si Devon ini misalnya. Tapi, Mei gak setuju dan dengan tegas mengatakan kalau pria sejati itu hanyalah personel boyband Fortune. Ya, mereka berempat adalah fans garis keras dari boyband ini. Setiap sore, Mei membantu ibunya yang bernama Ming mengelola salah satu kuil tertua di Toronto. Mereka menghormati leluhurnya yang bernama Sun Yi yang dikenal sangat sayang terhadap hewan, terutama panda merah. Adapun yang jadi masalah adalah Mei terobsesi untuk menyenangkan ibunya. Di dekat ibunya, dia gak bisa benar-benar jadi dirinya sendiri. Contohnya, saat televisi memberitakan tentang konser Fortune, Ming terlihat gak suka dengan boyband ini. Tentu, Mei gak bisa bilang kalau dia fans garis keras dari Fortune. Setelah makan malam, Mei belajar sambil ditemenin lagu Fortune di headsetnya. Dia juga iseng gambar seorang personel Fortune di kertasnya, yang pas dilihat-lihat lagi, kok jadi mirip Devon. Mei jadi antusias sendiri, ngegambarin dirinya dekat dengan Devon. Tiba-tiba, Ming nganterin cemilan buat dia. Mei pura-pura santai, tapi buku yang dia pakai buat ngegambar tadi masih nongol di bawah ranjangnya. Ming kaget nemuin sketsa gambar Mei. Sialnya, dia kenal siapa cowok yang ada di gambar itu dan langsung pergi buat ngelabraknya. Padahal, Devon gak salah apa-apa. Namun Ming memang terlalu menganggap Mei sempurna dan polos. Yang bikin malu adalah Ming nunjukin gambar Mei padanya dan menumpahkan semua yang dia anggap salah ke Devon. Parahnya, di sana ada Tyler, temannya Mei. Kejadian ini membuat Mei sangat kesal, tapi dia menahan diri dan tetap ingin menganggap apa yang diputuskan ibunya adalah yang terbaik untuknya. Hingga kemudian saat Mei sedang tertidur, dia bermimpi buruk. Mei dibangunkan untuk sarapan, namun saat dia melihat kaca, kekagetan Mei sampai terdengar keluar. Ming mendekat ke pintu toilet, namun dia dilarang masuk oleh Mei. Ming langsung menebak-nebak apa yang terjadi. Dia menyimpulkan jika Mei kaget karena datang head untuk pertama kalinya. Mei cepat-cepat menyembunyikan dirinya di balik tirai bathtub karena Ming tetap masuk membawa berbagai perlengkapan untuknya, mulai dari pembalut hingga vitamin. Untunglah Mei masih lolos karena perhatian Ming teralihkan oleh ayahnya yang bernama Jin. Mei cepat-cepat kembali ke kamar dan rebahan. Itu membuatnya sedikit tenang, bahkan bisa membuat bagian tubuh pandanya menghilang. Kini Mei paham jika tenang, dia akan berubah wujud kembali, meskipun rambutnya tetap merah. Mei menutupi rambutnya dan tetap pergi ke sekolah. Dia terlihat gugup dan Ming mengkhawatirkannya. Seperti biasa, Mei telah ditunggu oleh sahabatnya. Namun Tyler langsung memancing emosinya karena menempelkan gambar-gambar Devon yang dibuat oleh Mei. Itu membuat sebagian tubuhnya kembali berubah wujud menjadi panda merah dan membuatnya panik. Mei coba mengalihkan perhatiannya ke pelajaran. Miriam menanyakan keadaannya pada secari kertas, dan Mei menjawab, "Ia tak apa-apa." Miriam kemudian menulis lagi dan mengatakan jika Ming ada di luar sedang mengamatinya. Mei kaget campur malu saat Ming ditegur satpam. Apalagi Ming ribut-ribut kalau Mei kelupaan pembalutnya. Itu semua terlalu berlebihan untuk Mei hingga ia tak bisa lagi menahan emosinya
dan kembali berubah wujud. Kemunculan sosok panda merahnya terlihat oleh Ming. Mei buru-buru pergi sebelum yang lain pada sadar dan Ming mengejarnya. Mei kabur melalui jendela toilet. Ming menelpon Jin dan memintanya untuk pulang. Karena jalanan ramai, Mei naik ke atas bangunan dan melompat dari gedung ke gedung, dan akhirnya sampai ke rumah. Dia menyembunyikan diri di balik selimut dan tak ingin Ming dan Jin mendekatinya. Anehnya, baik Ming maupun Jin nggak kaget Mei berubah wujud. Ternyata leluhur mereka, Sun Yi, tak hanya menyukai panda merah, namun juga meminta dewa untuk mengubahnya menjadi panda merah. Itu dia lakukan karena di masa itu para pria pergi berperang sementara para bandit datang. Saat bulan berwarna merah, para dewa mengabulkan keinginan Sun Yi. Sun Yi menggunakan emosinya untuk berubah wujud menjadi panda merah yang kuat dan mampu melindungi desa dari para bandit. Sun Yi mewariskan kekuatan ini pada keturunannya secara turun-temurun. Namun, seiring perkembangan waktu, kekuatan ini jadi tidak diinginkan. Cerita Ming ini membuat Mei menyalahkan Sun Yi. Ming buru-buru menahannya dan mengatakan jika mereka bisa menyegel kekuatan ini dengan suatu ritual saat bulan berwarna merah. Ming pun telah menjalani ritual ini dan menyegel kekuatan panda merahnya. Meski telah menjalani ritual, Ming mengingatkan agar jangan emosi terlalu berlebihan. Luapan emosi yang terlalu kuat akan melepaskan kembali kekuatan panda yang telah tersegel. Jin melihat kalender dan mengatakan kalau bulan merah akan muncul sebulan lagi. Agar lebih nyaman, Mei diberikan ruangan kosong dengan kasur saja. Mereka minta Mei untuk istirahat. Sambil pergi, Jin mengatakan jika merah adalah warna keberuntungan. Esok paginya, keluarga Lee menutup dulu kuilnya. Sementara emosi Mei terlihat sangat campur aduk, apalagi para sahabatnya malah menjenguk. Dia minta mereka untuk pergi, namun kabar tentang Forton yang datang ke Toronto membuatnya lupa dengan wujud pandanya. Mei mulai bicara setelah ketiga sahabatnya tenang. Beda dengan Mei yang menganggap wujud pandanya bau dan kotor, Pria dan Abby ternyata melihat Mei bagai boneka panda raksasa yang sangat lucu. Miriam menanyakan apa yang terjadi. Mei jelaskan jika ini adalah kekuatan yang diturunkan dari leluhurnya. Adapun yang bikin Mei murung adalah keadaan ini terjadi saat boyband favoritnya akan datang ke kotanya. Mei bilang jika mereka bisa pergi tanpanya. Namun para sahabatnya ini mulai menyanyikan lagu Forton dan mengajak Mei untuk ikutan. Mei akhirnya terhibur dan menari bersama. Mereka mengatakan tetap sayang pada Mei, mau wujudnya panda ataupun manusia. Karena diterima apa adanya, Mei merasa tenang dan kembali berubah wujud menjadi manusia. Mereka bahkan menyukai rambutnya yang berubah merah. Cinta dan ketulusan dari sahabat menghilangkan perasaan negatif dalam hati Mei. Kini mereka fokus untuk menonton Forton dan langkah pertama mereka adalah minta izin dulu pada orang tua mereka masing-masing. Rencana spesial untuk Mei adalah meyakinkan dulu orang tuanya kalau dia bisa mengontrol emosi dan tak berubah wujud menjadi panda. Orang tuanya tahu apa saja yang membuat Mei emosional. Hebatnya, Mei lolos dari semua ujian mereka. Hanya saja, Ming ternyata tetap tak memberikan izin untuk menonton konser Forton. Mei menahan emosinya dan tak memaksakan keinginannya. Dia pun pergi meninggalkan Ming yang masih ngedumel. Tiba-tiba ibunya Ming nelpon. Ming sepertinya enggan untuk bicara dengan ibunya sendiri. Apalagi, Bu ternyata sudah tahu bila pandanya Mei telah muncul. Dia berniat untuk tetap datang ke ritual bulan merah Mei, meski Ming sudah bilang ingin menangani ritualnya sendiri. Rupanya, mereka berempat tak memperoleh izin yang diharapkan, dengan berbagai alasan yang tak masuk akal. Kondisi ini dimanfaatkan Tyler untuk meledek Mei, yang mana tak ada alasan bagi Mei untuk menahan diri. Miriam kemudian menenangkan Mei.
Yang dipikirkan Mei adalah mereka berempat harus pergi ke konser Forton. Yang lain setuju. Miriam mengusulkan agar di malam konser, mereka menginap di rumahnya dengan alasan belajar kelompok. Cuman yang jadi masalah adalah biaya untuk beli tiket konsernya. Abby minta pada Mei untuk berubah menjadi panda agar pikirannya jadi jernih sebelum digunakan untuk mencari ide yang menghasilkan uang. Tiba-tiba, anak yang lain masuk toilet dan Mei telat sembunyi. Di luar dugaan, bukannya takut, mereka malah menganggap Mei bagai boneka panda raksasa yang lucu. Mereka bahkan rela membayar untuk foto dengan Mei. Jelas ini menjadi solusi atas masalah keuangan mereka. Mereka menyamarkan usahanya dengan alasan mengikuti klub matematika. Alasan ini pula lah yang membuat Mei lolos dari Ming. Mereka terus bekerja keras dengan menjual foto dan merchandise panda merah. Namun tanggal konser sudah mendekat, sementara uangnya masih kurang $100. Tiba-tiba, mereka dipanggil seseorang. Rupanya, itu adalah Tyler yang ingin bicara dengan Mei. Ternyata dia ingin buat acara ulang tahun yang berkesan. Karena itulah dia minta Mei datang dan bersedia untuk membayar $200. Mereka sempat ragu karena Tyler suka jahil. Namun Mei meyakinkan sahabatnya jika ini adalah peluang terbaik untuk mereka. Dan benar saja, semua tak lancar begitu saja. Di hari yang ditentukan, Mei dihalangi oleh Ming. Dia kembali ingin kepoin kegiatan anaknya di sekolah. Dia maksa ikut dan dengan terpaksa untuk pertama kalinya Mei bilang kalau dia gak ingin ibunya ini ikut. Tiba-tiba keadaan makin kacau dengan munculnya nenek dan bibinya Mei yang baru saja sampai. Kedatangan Wu membuat Mei makin sulit untuk keluar, sementara Tyler dan para tamunya sudah menunggu kedatangannya. Mei tertahan di rumah dan mereka tak percaya jika Mei dapat menahan pandanya. Mereka bilang gitu karena ingat bagaimana kuatnya panda Ming waktu dulu. Ming bilang kalau Mei sangat pandai dalam mengendalikan pandanya dan lulus dalam setiap tes pemicu emosional. Mei pamit untuk tidur dengan alasan butuh banyak energi untuk menahan panda miliknya. Sayang, saat mau nyelinap pergi, dia ngejatuhin bingkai foto di kamarnya, dan Wu ternyata datang ke kamar. Dia menunjukkan bulu-bulu panda yang dia temukan. Itu hal yang aneh baginya, karena Mei dikabarkan mampu untuk tak berubah wujud menjadi panda. Wu menakuti Mei dengan bilang setiap kali pandanya keluar, maka si panda akan semakin kuat. Sementara itu, para tamu Tyler sudah tak bisa lagi bersabar. Untunglah Mei datang, namun dia malah pakai kostum panda yang dikuil. Rupanya, dia takut dengan kata-kata Wu. Tyler marah dan batalin kesepakatan mereka. Mei bilang pada sahabatnya kalau dia gak bisa lagi jadi panda. Hanya saja, semua jadi sedih saat pria coba mengalah dan tak pergi ke konser. Ini membuat Mei menguatkan dirinya untuk kembali berubah wujud menjadi panda dan memeriahkan pesta Tyler. Di rumah Mei, jamuan untuk Wu telah selesai. Mereka kembali ke hotel tempat mereka menginap. Wu sempat berpesan jika Ming harus ekstra mengawasi Mei. Saat Ming ke kamar Mei, dia lihat bingkai foto yang pecah dan gak sengaja nemu merchandise yang dijual oleh Mei. Rahasia Mei pun terbongkar. Mei yang masih di pesta tak tahu jika Ming telah tahu rencana mereka. Mereka berempat sangat senang bisa pergi ke konsernya Fortune. Miriam bertanya apakah ritual itu memang harus dilakukan. Karena dari sudut pandangnya, pandanya Mei tidaklah merugikan. Si panda memang membantu Mei untuk menjadi dirinya sendiri dan jadi sumber kekuatan untuk mengejar apa yang Mei inginkan. Sayangnya setelah itu, radio memberitakan tanggal konser Fortune yang sebenarnya bebarengan dengan hari ritual bulan merahnya Mei. Abby rupanya salah lihat tanggal di pamflet konsernya Fortune. Situasi diperparah dengan kelakuan Tyler yang sok ngebos. Tyler dipanas-panasi oleh temannya karena Mei gak mau dengerin dia untuk menghibur lagi tamu-tamu pestanya. Tyler marah ngancem batalin lagi kesepakatannya dan ngatain kalau ibunya Mei sinting dan kuilnya nyeremin. Kata-kata Tyler yang terlalu berlebihan
otomatis membuat Mei marah dan menerkam Tyler, yang sialnya bebarengan dengan munculnya Ming. Ming minta maaf pada orang tuanya Tyler. Gak anak, gak orang tua, mereka sama-sama kebangetan. Orang tua Tyler ngatain Mei adalah hewan dan membubarkan pesta. Sayang, semua ini gak juga bikin Ming belajar. Kali ini, dia menyalahkan Miriam, Pria, dan Abby telah memanfaatkan Mei demi mendapat tiket konser Fortune. Miriam menyangkal semua itu dan minta Mei untuk berani bicara dan meluruskan kesalahpahaman ibunya. Tapi sayang, Mei memilih untuk diam. Dia seolah berkhianat dan membenarkan semua tuduhan ibunya itu. Waktu pun berlalu, hari konser dan ritual pun tiba. Miriam, Pria, dan Abby pergi ke konser, sementara keluarga Mei bersiap melakukan ritualnya. Saat melihat bulan mulai merah, kakek Gao minta semua untuk bersiap melakukan ritual. Wu bilang kalau sekarang adalah giliran Mei untuk mengusir hewan yang ada di dalam dirinya, sebagaimana yang pernah mereka lakukan. Saat membereskan bangku dan meja, Jin menemukan camcorder yang berisi rekaman video Mei dan sahabatnya yang sangat riang gembira. Dia membawa camcorder itu ke Mei. Dia juga gak setuju saat Mei bilang akan menghapusnya. Jin kemudian cerita kalau wujud pandanya Ming itu besar dan merusak. Separuh kuil hampir dihancurkannya karena waktu itu Wu tidak menyetujui Jin jadi pria pilihan Ming. Jin juga menambahkan jika Mei takkan berubah jadi buruk karena pandanya. Untuk hidup maju dan nyaman, Mei harus bisa menerima sisi baik maupun buruk yang ada pada dirinya. Jin takkan halangi Mei menghapus videonya, namun dia bilang kalau dirinya menyukai video yang membuatnya tertawa itu. Kakek Gao minta Mei tak keluar dari lingkaran yang dibuatnya. Selama bulan merah bersinar, nyanyian yang dibawakan dengan sepenuh hati akan membuka pintu ke alam roh. Tak lama kemudian, Mei terbangun di rerumpunan pohon bambu. Dia kemudian bertemu dengan Sun Yi yang memunculkan sebuah cermin. Cermin ini dapat memisahkan Mei dari pandanya. Mei melihat bagaimana sedihnya ekspresi si panda waktu dipaksa pergi dari tubuhnya. Karena itulah ia berbalik dan menggapai pandanya. Tindakan Mei ini membuat ritualnya gagal. Semua bahkan terkejut saat Mei bilang kalau dia mau pertahanin pandanya. Ming minta bantuan untuk menghentikan Mei. Namun kali ini, Mei mempertahankan keinginannya dan bilang akan pergi ke konser. Kini keluarga mulai menyalahkan Ming atas kelakuan Mei. Ming yang tak juga belajar malah merasa dikhianati oleh Mei. Ini membuat kontrol emosinya hilang dan berubah wujud. Dengan menguasai perubahan wujudnya, Mei dapat dengan cepat sampai ke Skydome, tempat konser dihelat. Dia menemui sahabatnya, namun urusan di antara mereka belum selesai. Mei mengaku salah telah mengkhianati mereka karena obsesinya untuk menyenangkan Ming. Dan dia juga mengakui jika si panda adalah bagian dirinya. Miriam, Pria, dan Abby memaafkan Mei. Tanpa mereka duga, di sana mereka bertemu dengan Tyler. Dia rupanya sama-sama penggemar Fortune. Sayang, baru saja konser dimulai, Ming datang dengan wujud pandanya. Konser menjadi kacau balau. Keluarga Mei juga datang ke sana dan bermaksud untuk menyegel kembali panda Ming dengan ritual bulan merah. Mei sangat kaget pandanya Ming sangat besar, begitupun dia malah tertangkap olehnya. Dalam keadaan seperti itu pun, Ming masih saja keras kepala dan menyalahkan apa yang dilakukan orang lain. Muak dengan semua itu, Mei melepaskan dirinya dan mengakui kalau dirinya mencari uang untuk konser, pergi ke pesta Tyler, hingga menyukai boyband yang dibenci Ming. Mei minta Ming untuk menerima perubahan dirinya. Wu dan yang lain kembali bersiap melakukan ritual. Dia minta agar Mei menyibukkan Ming sekaligus membuatnya tetap dalam lingkaran. Ming terpancing oleh tarian Mei. Sayang, nyanyian ritualnya terlalu pelan dan tidak terdengar. Ini membuat pintu ke alam roh tak terbuka. Ming terus menuntut agar Mei jadi anak yang nurut dan baik, sebagaimana anak yang ideal dalam benaknya. Mei kali ini tak diam dan minta maaf kalau dia tak sempurna dan berbeda dengannya. Ming roboh,
namun posisinya tak tepat di lingkaran. Mei sekuat tenaga coba menariknya, namun tak bisa. Wu akhirnya merusakkan segel miliknya dan berubah wujud menjadi panda merah. Yang lain pun ikut berubah wujud dan sama-sama menarik Ming ke dalam lingkaran. Sayangnya, pintu ke alam roh masih saja belum terbuka. Untunglah, Forton melanjutkan konsernya dan bernyanyi sepenuh hati. Miriam, Pria dan Abby ikut mendukung idolanya itu dan mereka pun berhasil membuat pintu ke alam roh terbuka. Mei kembali ke hutan bambu sunyi. Dia menemukan ibunya sedang menangis dan menyesali pertengkarannya dulu dengan Wu. Ternyata Ming pun mengalami hal yang serupa dengan Mei. Dia muak jadi sempurna dan tak pernah cukup baik di mata Wu. Mei sangat paham dengan ucapan ibunya itu dan berhasil menenangkan Ming. Dia kemudian mengajak Ming berkumpul dengan yang lain untuk masuk ke cermin sunyi. Ming masih ingin mengajak Mei mengikuti pilihannya, namun Mei mengatakan bahwa perbedaan pilihan ini takkan merenggangkan ikatannya dengan Ming. Setelah itu, keluarga Mei kembali membuka kuilnya. Namun kali ini semua berjalan lebih fleksibel dan tak kaku, termasuk untuk Ming ataupun Wu. Kuil menjadi semakin ramai dengan adanya Panda Mei. Meski keberadaan Panda Mei makin penting untuk kuil, Mei tak mesti harus selalu standby di sana. Ming mengizinkan Mei untuk pergi bila ada acara dengan teman-temannya. Banyak hal yang berubah seiring dengan waktu. Menerima kekurangan dan perbedaan bukanlah hal yang buruk. Berkembang untuk lebih baik itu tak mengenal usia. Berdamailah dengan diri sendiri dan jalani hidup. Itulah alur cerita film Panda Merah, Turning Red. Terima kasih telah menonton hingga akhir video. Jika kamu suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like, komen, ataupun share-nya. Jangan lupa juga untuk dukung channel ini dengan melakukan subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.